Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Madi Sukadana Karang sore hari ini kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Ya, memasuki bulan Februari, ini sudah pertengahan Februari yang identik dengan yang namanya bulan kasih sayang. Banyak event yang kita laksanakan di bulan Februari ini, termasuk juga ada hubungannya dengan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ya, Hari Kanker Dunia diperingati setiap 4 Februari. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran terhadap kanker dan mendorong pencegahan deteksi dan pengobatan kanker tentunya. Nah, sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kanker nasofaring. Seperti apa sih? Apa yang dimaksud dengan kanker nasofaring, gejalanya, kemudian penyebabnya, dan penanganannya. Itu yang akan kita bahas bersama narasumber yang sudah kita hadirkan sore hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Dr. Igede Ardike Nuabe, SPTHT, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala, dan leher, konsultan onkologi. Om Swastiastu, dokter. Swastiastu. Selamat sore. Selamat apa kabarnya, sore, dok? baik. Ini pertemuan kita yang keberapa kali ya, Kedua, dok ya? Pak. Kedua kali ya, dok ya. Dok, ini di awal saya sempat mengatakan ini bulan Februari yang identik sekali dengan yang namanya bulan kasih sayang. Iya, Seperti betul. banyak ya event-event yang kita laksanakan. Beberapa waktu lalu juga ada pemilu yang sudah kita laksanakan. Nanti juga ada hari raya yang keagamaan kita sudah menanti tentunya. Betul. Dan tanggal 4 adalah ternyata banyak masyarakat yang belum begitu paham bahwa ada yang namanya Hari Kanker Dunia. Ingat juga loh, dok. Tanggal 1 adalah hari ulang tahun produser saya, dan gitu. tanggal 2 itu ulang tahun saya, dok. Waduh. Mumpung belum terlambat, selamat ulang tahun ya Pak Karang ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Dok, ini kita akan berbicara tentang kanker nasofaring. Ini masyarakat mungkin belum begitu paham banget ini tentang kanker nasofaring ini sendiri. Ini kenapa kita harus mengangkat topik kanker nasofaring ini sendiri, dok? Begini Pak Karang, selamat sore pemirsa semua. Jadi kanker nasofaring ini mungkin belum banyak yang mengenal, karena sebenarnya istilah nasofaring itu adalah istilah suatu bagian tubuh kita di belakang hidung, di atap tenggorokan itu ada suatu bagian namanya nasofaring. Di mana faring itu atau tenggorok orang bilang ya, dibagi 3, bagian atasnya nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Dan yang paling sering mengalami keganasan ini adalah nasofaring. Nasofaring, kanker nasofaring ini kanker yang paling banyak diderita di bagian kepala leher, paling tinggi kasusnya. Dan di THT itu nomor 1 urutannya. Dari 5 besar keganasan dalam tubuh, dia urutan ke-5, paling banyak, dan angka kematiannya cukup tinggi. Ya, di Bali banyak sekali kasusnya, Pak Karang. Ini bisa dikatakan kasus kanker nasofaring di Bali juga cukup tinggi, juga harus mendapat perhatian, dok? Sangat tinggi, sangat tinggi, Pak. Apa yang harus kita ketahui tentang kanker nasofaring ini sendiri, dok? Kanker nasofaring itu letaknya itu di belakang hidung, di atap tenggorokan. Kadang-kadang orang itu tidak ngeh gejalanya muncul. Biasanya dia itu karena bertetangga dengan saluran tuba Eustachius. Apabila ada tumor di sana, gejala yang pertama adalah telinganya mulai mendengung. Hati-hati. Pemirsa semua, kalau ada gejala telinga mendengung satu sisi dalam waktu yang lama dengan pengobatan tidak sembuh-sembuh, itu hati-hati. Itu ada sumbatan salah satu penyebab kanker nasofaring itu. Kemudian kalau dia rapuh, nah di belakang hidung letaknya ini ingusnya sering campur darah. Hati-hati. Kalau ada pemirsa atau keluarga yang ingusnya campur darah, hati-hati. Itu adalah tanda-tanda patologis atau tanda-tanda kelainan yang ada di belakang hidung. Dan kalau dia masuk ke bawah, ke dasar tengkorak, karena dia bertetangga dengan basis krani namanya, Pak Karang. Nah, itu ada menekan saraf-saraf kranialis namanya. Di sana dapat keluar saraf-saraf yang melayani bola mata kita. Sehingga bola matanya jadi juling. Jadi lihat double. Kalau ada keluarga pemirsa yang mengalami tiba-tiba melihat double, lihat juling, hati-hati. Itu tanda-tanda kanker nasofaring. Sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh. Satu sisi misalnya ada nervus 5-nya kena, nervus trigeminus kena.
itu ketekan oleh kankernya. Mulai sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh, rasa kebas di satu sisi wajahnya, hati-hati. Itu tanda khas daripada kanker nasofaring. Kemudian kalau bukan hanya menekan organ-organ sekitarnya, dia kanker nasofaring itu menyerang kelenjar limfe di leher kita. Kadang-kadang ada benjolan di leher. Baik. Nah, kalau ada benjolan di bawah telinga, itu tanda khas sekali kanker nasofaring. Hati-hati. Itu khasnya. Ya. Baik, baik. Ada hal yang perlu kita ketahui, beberapa gejala yang seperti dokter sampaikan tadi ini sendiri. Salah satunya adalah mendengung, telinga mendengung dalam waktu. Itu kejadiannya apakah secara tiba-tiba atau bagaimana, Dok? Bisa tiba-tiba, bisa dalam waktu. Biasanya ini proses bukan proses yang sebentar. Proses sampai dia menutup tuba eustasiusnya. Kanker itu tumbuh pelan-pelan, kemudian sampai menutup dia. Iya. Saat dia menutup ini dah fungsi tuba eustasius, di mana dia mengalirkan udara ke telinga tengah, Iya. dari tenggorok itu tersumbat. Makanya rasa mendengung di telinga tengahnya itu. Baik. Kerebek-kerebek tuh. Nggak sembuh-sembuh, hati-hati. Baik, baik. Iya. Itukah yang dokter sampaikan ini ketika pasien yang datang ke pelayanan atau fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak merasakan gejalanya sama sekali, tiba-tiba sudah agak parah seperti itu, Dok? Seringkali begitu, orang tidak menyadari bahwa itu ada suatu gejala kanker nasofaring. Ya. Ini ketika gejala-gejala yang dokter sampaikan itu muncul, itu yang harus menjadi kewaspadaan kita. Betul, itu menjadi kewaspadaan kita, Bapak. Biasanya usia berapa sih, Dok, yang terkena kanker nasofaring ini sendiri, Dok? Kalau dulu Ya, kita berbicara statistiknya dekade 40, 50, 60. Tapi sekarang cenderung menurun dekadenya. Mulai kadang-kadang saya ketemu pasien kanker nasofaring usia di bawah 10 tahun. Wah, itu berat sekali tuh. Kalau dulu kan karena proses penuaan terjadi proses keganasan. Sekarang faktor genetik itu sangat berperan juga. Sehingga pada awal kehidupan ada juga kasusnya. Meskipun tidak sebanyak kasus-kasus pada usia lanjut. Baik, berarti dokter mengatakan ini penyakit yang secara apa ya, bisa dikatakan penyakit keturunan, Dok, kanker ini? Begini, semua keganasan itu ada dua penyebabnya. Ada faktor endogen namanya, ada faktor genetiknya dia, ada faktor rasnya, ada faktor kelainan gen dalam tubuhnya. Yang kedua ada faktor eksogen. Faktor eksogen ada faktor perilaku pasien yang membuat dia lebih mudah terjadi keganasan. Juga faktor eksogennya ada faktor lain seperti faktor virus, namanya virus Epstein-Barr. Itu keren ya namanya ya. Epstein-Barr. Biasanya kita menggunakan istilah-istilah itu dari penemunya, Pak. Oke. Jadi Bapak Epstein-Barr namanya, itu penemunya. Jadi kita abadikan dengan nama Epstein-Barr virus. Meskipun jadi nama virus dia, Epstein-Barr jadinya ya. Jadi untuk terjadinya suatu keganasan di daerah nasofaring itu perlu multifaktorial. Jadi ada faktor endogen, ada faktor eksogennya. Faktor eksogennya ini harus diketahui oleh masyarakat. Apa aja faktor eksogennya? Pertama, iritasi kronis karena asap dupa, asap menyan, asap rokok, itu harus dihindari. Yang kedua, makanan. Makanan yang dibakar. Nah, pada proses pembakarannya, dia akan menghasilkan formaldehid. Itu sebagai zat karsinogenik. Nah, dibakar maupun diasap. Nah, di masyarakat kita sering kali makan makanan yang dibakar dan diasap ini. Babi guling, ikan bakar, ayam bakar, itu sate itu ya, banyak sekali. Ini faktor risiko. Kemudian makanan yang diawetkan dengan pengasinan. Ikan asin, itu telur asin itu banyak. Proses pengasinan itu menimbulkan terjadinya zat nitrosamin namanya. Nitrosamin. Nah, ini sebagai zat karsinogenik. Satu lagi ada karbohidrat yang diolah dengan suhu tinggi. Nah,
dia akan menghasilkan akrilamid namanya. Kalau kita makan di Kentucky, seringkali kita makan kentang goreng. Baik. Kentang goreng ini sebagai zat karsinogenik ternyata juga. Baik. Hati-hati Wow. akrilamidnya. Ini yang harus diperhatikan. Baik, Waspada. Dokter Ardika, kita rehat sejenak ya. Siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kanker nasofaring, gejala dan penanganannya. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Harmoni Bali, kanker nasofaring, gejala dan penanganannya masih kita bahas bersama Dr. Gede Ardika Nuabe, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala dan leher, konsultan onkologi. Dan tentunya kami mengundang Anda, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Ini yang harus mendapat atau bisa dikatakan edukasi bagi masyarakat ketika apa yang Dokter Ardika sampaikan tadi, ini gejala-gejala yang tiba-tiba saja dialami oleh keluarga kita, famili kita. Nah, itu yang harus diwaspadai, harus segera mendapatkan penanganan. Jangan-jangan itu mengarah ke kanker nasofaring. Semoga saja sih tidak, tetapi kita harus waspada dengan kesehatan kita, itu yang terpenting tentunya. Dok, ini yang menjadi edukasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat betapa bahayanya kanker nasofaring itu sendiri. Penyebabnya pun kita harus mengetahui bahwa ada dua faktor seperti dokter sampaikan tadi. Betul. Ada faktor dalam tubuh kita, Ya. ada faktor endogennya namanya, ada faktor genetik, faktor ras. Nah, sebenarnya ini kanker nasofaring, kanker yang unik ini. Seberapa uniknya? Begini. Penyakit kanker pun ada keunikannya. Ada uniknya, karena begini, dalam suatu wilayah dunia yang besar ini, dia tidak mengenai insiden yang sama pada setiap wilayah. Kalau di wilayah Eropa dan Amerika, di mana rasnya namanya ras Kaukasoid, itu sangat jarang kejadiannya. Kemudian daerah Afrika, ras Negroid, ini meningkat mulai pelan-pelan. Justru daerah kita, daerah Asia, di mana ras kita ras Mongoloid, wah ini mulai paling tinggi kasusnya. Jadi kita penyebabnya punya ras, apa sih, Dok? memang Ras itulah kita. ras itu. Oh, itu yang ras keunikannya. ya, keunikannya. Oke, baik. Ras itu atau genetiknya itu membuat suatu kecenderungan kita menjadi keganasan. Kita untuk terjadi ganas itu ada multimodalitas, multifaktorial. Jadi faktor pertama, faktor ras kita sudah punya. Kita ras Mongoloid, rumpun Melayu, kita sudah punya kecenderungan satu modal untuk kanker itu. Faktor eksogennya ini ada namanya virus Epstein-Barr. Virus Epstein-Barr ini mengenai orang, 90% orang di dunia itu terinfeksi oleh Epstein-Barr pada masa anak-anak. Cuman dia dorman. Jadi kita punya dua modal sudah kena ini. Jadi hampir semua orang kena virus Epstein-Barr ini. Kemudian faktor ketiga, faktor lifestyle. Inilah yang harus kita jaga. Karena ini yang masih kita bisa kelola. Lifestyle-nya berupa apa? Dari gaya hidup kita. Pola makan, pola hidup, pola kesehatan. Ya, jadi harus rajin juga olahraga. Kemudian makanan yang tidak mengandung zat karsinogenik seperti saya sampaikan tadi. Bakar-bakaran. Padahal itu makanan yang paling enak. Iya betul. Kita mungkin orang di Bali ini frekuensi makan dibakar dan diasap tuh sangat tinggi ya. Babi guling, ikan bakar, ayam bakar, banyak sekali ya. Barbecue itu semua enak sekali. Cuman boleh tapi jangan inten. Sebenarnya tubuh kita punya proses pertahanan. Cuman kadang-kadang kalau pertahanan tubuh kita jebol, kita akan jadi sakit seperti itu jadinya dia. Jadi kalau bisa lifestyle ini betul-betul dijaga. Kemudian iritasi jalan nafas kita. Kita kadang-kadang tidak bisa menjaga apa yang kita hirup itu selalu steril. Kadang ada debu kayu, debu-debu macam-macam ya, sampai asap dupa. Kita sebagai orang Bali, misalnya banyak orang Hindu di sini kan, kita selalu menggunakan sarana dupa, menyan, yang selalu kita hirup pada saat kita melakukan upacara. Nah, itu ternyata
bisa menimbulkan iritasi kronik dan perubahan sifat sel di daerah nasofaring. Even itu banyak sekali dupa-dupa yang bertebaran atau yang apa ya, yang di masyarakat itu ada yang mengatakan ini dupa herbal loh, seperti itu kah dok? Sebenarnya bukan masalah herbal atau tidaknya, tapi iritasinya itu. Iritasinya. Ya, iritasinya itu akan menimbulkan suatu radang kronik di daerah nasofaring itu. Karena waktu kita hirup itu yang kontak pertama rongga hidung langsung ke nasofaring di belakangnya. Itu teriritasi kalau tubuh kita kayak dipukul pelan-pelan, akhirnya lama-lama marah dia. Baik. Jadi terjadi proses perubahan sifat sel dari awalnya jinak menjadi ganas dia di sana. Itu proses awalnya. Ya, adakah kebiasaan kita yang lainnya dok yang bisa saja mengarah terjadinya ke kanker nasofaring itu sendiri? Contoh lah ya, mencabut bulu hidung seperti itu. Kalau mencabut Itu kan bulu katanya hidung, menyaring sesuatu apa yang kita akan hirup seperti itu. iya, mungkin salah satunya bisa, tetapi biasanya mencabut bulu hidung itu paling resiko itu adalah infeksi akar bulu hidungnya. Namanya vestibulitis. Itu bahaya sebenarnya cabut bulu hidung itu. Karena apa? Karena di daerah sekat hidung atau septum nasi itu venanya tidak bersekat. Bila terjadi vestibulitis masuk ke abses septum nasi, ada peradangan sekat hidung. Ya. Nah, ini infeksinya langsung masuk ke intrakranial, masuk ke otak dia. Jadi terjadi meningitis sampai ensefalitis. Bahaya. Ini di hidung itu sangat unik dan sensitif. Ya. Kalau bisa dipotong aja Pakarang. Jangan dicabut-cabut ya. Baik, dipotong aja ya biar aman. Potong pakai gunting Pakai kecil itu kan gunting ya, ada ya bisa betul ya. ya, iya, Oke, iya. tapi kadang tanpa sadar nih kita langsung aja cetas gitu. Itu yang harus kita hindari ya dok ya. Dihindarilah. Dok, ini tadi dokter mengatakan ada virus Epstein-Barr itu sendiri. Ini sebenarnya kanker ini menular nggak sih dok ke orang lain? Kalau kita berbicara virus kan, wah ini jangan-jangan menular nih nanti. Virus ini menular lewat saliva. Jadi kadang-kadang kalau orang batuk, kita kehirup, masuk. Tapi masalahnya virus ini sudah menginfeksi kita dari kita masih anak-anak. Cuman dia tidak menimbulkan masalah. Dia tinggal di tubuh kita, dorman istilahnya, diam dia. Dia akan menimbulkan masalah pada saat ada rangsangan lain muncul. Faktor-faktor lain ini memicu dia untuk aktif kembali. Salah satunya pola makan seperti tadi yang menimbulkan rangsangan munculnya kembali itu. Namanya zat karsinogenik. Zat-zat merangsang proses keganasan itu. Ya, tadi dokter mengatakan orang-orang yang datang ke fasilitas kesehatan, ke dokter bisa dikatakan demikian, mereka sudah tidak menyangka bahwa sudah mengarah ke kanker nasofaring ini sendiri. Nah, ini apa yang menyebabkan atau penanganannya yang dilakukan oleh ahli kesehatan bisa dikatakan demikian untuk penanganan kanker nasofaring ini, dok? Ya, jadi alangkah baiknya kita mengenal gejalanya. Gejala dini yang mengarah ke arah kanker nasofaring. Nah, gejala dini ini kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat. Munculnya seperti kita punya mobil, ada sein lampunya yang menyala. Kita tidak nyadar bahwa itu tanda bensinnya mau habis. Seperti itu. Nah, sebenarnya tubuh memberikan tanda-tanda. Seperti kalau dia tumor itu meluas ke daerah sekitarnya, dia akan menekan organ-organ sekitarnya. Yaitu salah satunya telinga. Jadi muara tubanya buntu, telinganya kerebek-kerebek, hati-hati. Itu sign pertama. Kemudian kalau dia rapuh, tumornya di belakang hidung itu ingusnya campur darah. Kalau ada ingus campur darah jauh lebih berbahaya tapi daripada perdarahan pure gitu. Ingus campur darah tanda-tanda patologis itu. Kemudian kalau dia ada pasien dengan tiba-tiba lihat double. Sakit kepala tidak sembuh-sembuh. Kesemutan wajah. Ada juga saraf ke-11 kena. Tiba-tiba dropping soldier namanya. Kok tangan saya kepek tak bisa diangkat ini? Hati-hati. Itu saraf ke-11-nya kena. Atau lidahnya mencong karena nervus 12-nya kena. Atau mulai dia sulit menelan. Sulit menelan. Tiba-tiba sulit menelan. Tak ada angin, tak ada
badai, sulit menelan. Kemudian suaranya serak. Itu nervus 9, 10-nya kena. Jadi di belakang nasofaring itu ada namanya basis krani, dasar tengkorak, ada lubang-lubang untuk keluarnya saraf kranialis, di sana sering ditekan oleh kanker ini. Itu menimbulkan gejala-gejala seperti itu. Kemudian ada benjolan di leher. Nah, benjolan di leher itu salah satu itu si tersangkanya adalah nasofaring. Salah satu. Sebenarnya benjolan di leher itu adalah kelenjar limfe yang mengalami proses penyebaran kanker. Di leher kita ada 300-an jumlah kelenjar limfe. Kita bagi menjadi beberapa level biar gampang mengelolanya. Ada level 2 namanya di jugular superior. Di bawah daripada telinga itu, nah di sana kalau ada pembesaran di leher bagian lateral, bagian samping ini ada pembesaran, hati-hati. Itu adalah tanda-tanda daripada suatu keganasan di daerah nasofaring. Ya, itu harus diingat. Nah, ya. Ini yang harus diketahui juga oleh masyarakat ya, seperti gejala yang sering sekali kita alami seperti itu ya, Dok ya. Telinga mendengung, kemudian kerebek-kerebek. Itu ada kebiasaan kita ketika kita mandi gitu ya, habis keramas tuh. Aduh, kok telinga saya kita masukin lagi air. Itu boleh nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau genderang telinganya utuh, tidak apa-apa dimasukin air. Kadang-kadang malah kita semprotkan air untuk mengeluarkan kotorannya. Itu tidak apa-apa. Cuman kalau pecah genderangnya tidak boleh. Ibaratnya punya pintu rumah terbuka, kalau kita masukkan air, masuk ke dalam rumah dia. Ke telinga tengah dia masuk airnya. Jadi kalau genderangnya utuh, pintu rumahnya utuh, tidak apa masuk air. Dokter, kita rehat kembali. Siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana di sesi berikutnya. Silahkan, kami masih akan mengundang Anda untuk berinteraksi di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi. Ya, terima kasih. Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Harmoni Bali, kanker nasofaring. Bagaimana gejala dan penanganannya masih kita bahas bersama Dr. Gede Ardike, dokter spesialis telinga hidung tenggorokan atau dokter spesialis THT, bedah kepala dan leher, konsultan onkologi. Silahkan, Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin saja ini ya, kita harapkan ini semuanya sehat, tetapi seperti yang Dokter Ardike sampaikan tadi, ini gejala-gejala yang harus kita ketahui yang sudah disampaikan tadi, ini mungkin terjadi pada famili Anda, orang-orang terdekat Anda, orang-orang yang Anda kasihi, itu yang harus Anda waspadai. Jangan-jangan itu bisa mengarah ke kanker nasofaring. Silakan Anda yang ingin bergabung di 0361894800 dan juga di 0361894801. Tentunya Dr. Ardika akan memberikan solusi yang terbaik tentunya untuk kesehatan Anda. Nah, Dok, biasanya ketika dokter, apalagi dokter mengatakan case atau kasus di kanker nasofaring di Bali ini sendiri cukup tinggi, harus mendapat perhatian ini sendiri. Nah, biasanya mereka yang datang, biasanya kebanyakan kan masyarakat tahunya, oh stadiumnya sekian, stadium 1, 2, 3 seperti itu. Itu sudah stadium berapa sih mereka yang datang itu, Dok? Nah, stadium itu biasanya untuk mengetahui. Ya, untuk mengetahui biasanya pertama ada istilah dari American Joint Committee on Cancer yang ke-8 yang tahun 2017 dia keluarkan. Di sana kita menggunakan istilah TNM, tumor, nodul, dan metastase. Tumor ini atau T istilahnya, dia menggambarkan perjalanan tumornya sampai di mana. Apakah dia baru sampai di nasofaring aja, apa sudah ke tetangga-tetangga sebelahnya. Kemudian nodul, N. Nodul ini biasanya mengenai kelenjar getah bening atau kelenjar limfe di daerah leher yang melayani nasofaring itu. Biasanya besarnya dari kecil tidak teraba sampai lebih dari 6 cm besarnya. Kemudian ternyata bukan hanya ke nodul dia menyebar, dia masuk ke darah. Nah, dari masuk ke darah ini kita identikkan dengan M atau metastase. Metastase ini dari masuk ke darah dia pergi jauh dari induknya. Yang paling sering kena adalah paru-paru, hati, dan tulang. Nah, setelah kita cek semuanya dari tegak diagnosis kanker nasofaring,
kita periksa CT scan kepala leher, kita periksa ronsen dada, kita periksa USG perutnya, kita foto seluruh tulangnya, ketemu stadiumnya. Nah, stadium yang paling banyak adalah stadium 3 dan stadium 4 yang datang. Artinya apa? Ini stadium lanjut pada late stage. Jadi stadium lanjut datangnya. Ini jarang ketemu pada stadium awal karena masyarakat tidak aware, tidak ngeh dengan bahwa ini adalah gejala kanker nasofaring. Mungkin salah kita juga kurang menginfokan ya. Nanti setelah ini kita akan lebih rajin memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bila ada muncul gejala awal, lebih awal dia berobat, lebih awal kita tahu, semakin kecil stadiumnya, angka harapan kesembuhannya akan semakin besar. Itu juga mungkin ada hubungannya dengan subtema kampanye Hari Kanker Sedunia ini sendiri, Dok, 2024 yaitu Together We Challenge Those in Power, seperti itu, Dok, untuk bersama-sama menantang mereka yang berkuasa. Seperti itu kata Dok, agar memberikan edukasi, sosialisasi bahwa ini loh yang ditujukan para petinggi pemerintahan untuk mendengar lebih jauh lagi tentang persoalan kanker yang tidak pernah habis-habisnya. Betul. Tetapi sekarang pemerintah juga sudah memberikan perhatian yang sangat bagus kepada penderita kanker. Kalau dulu orang dengan kanker itu mulai berpikir bahwa akan kehilangan semua harta bendanya untuk berobat. Dengan BPJS sekarang, jadi masyarakat ya, kalau ada keluarga yang mengalami keganasan di daerah nasofaring maupun keganasan bagian lain, BPJS sangat membantu. Jadi BPJS menanggung semuanya. Dari radioterapi, kemoterapi, terapi target, sampai operasi ditanggung BPJS. Jadi kata kuncinya sekarang adalah pasien harus semangat berobat, semangat untuk sehat, dukungan keluarga, dukungan masyarakat. Jadi cukup itu. Jadi biaya serahkan ke BPJS. Baik, kalau berbicara tentang pembiayaan, ya pemerintah juga tidak tinggal diam ya, Dok ya. Nah, kembali lagi nih, Dok, untuk mengetahui stadium ini, kenapa sih masyarakat mungkin seperti yang dokter sampaikan itu, mereka tidak ngeh, tidak aware terhadap apa yang harusnya menjadi perhatian ketika gejala-gejala dini muncul, itu diabaikan seperti itu, Kak, Dok? Betul. Kepala telinga yang mendengung, kemudian ingus yang bercampur darah. Itu yang sampai mereka datang-datang, udah stadium 3. Ini penanganannya akan berbedakah ketika mereka datang lebih awal, Dok? Betul. Jadi kalau dia masyarakat datang bisa lebih awal datangnya, dia akan ketemu pada stadium lebih awal. Stadium 1 misalnya. Kalau stadium 1 cukup dengan radioterapi aja. Tidak cuma disinar saja, radioaktif 33 kali sampai 35 kali sembuh dia. Angka kesembuhannya di atas 80%. Tapi kalau mulai stadium 2 ke atas, ya kita kombinasikan radioterapi dan kemoterapi. Itu kesembuhannya semakin tinggi stadiumnya, harapan hidup 5 tahunnya semakin rendah. Biasanya kita mengatakan sembuh pasien kanker itu dengan harapan hidup 5 tahun. Berapa persen sih dia bisa bertahan selama 5 tahun dari stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau stadium 4 itu di bawah 20%. Jadi 100 orang yang kena kanker nasofaring, mungkin 20% yang masih 20 orang yang bisa bertahan lebih dari 5 tahun. Tapi selebihnya pulang ke rahmatullah. Ya. Jadi semakin awal kita tahu stadium tumornya, semakin bagus harapan hidup pasien itu. Jadi bisa dikatakan ketika kita berbicara kalau berbicara tentang kanker tidak ada kata sembuh kah, Dok? Ada. Dalam kesembuhan kanker itu ada 4. Pertama dia cure atau betul-betul sembuh, 100% sembuh. Yang kedua partial respon atau setengah dia sembuhnya. Yang ketiga no respon, tidak sembuh dia, tetap begitu saja. Yang keempat progressive disease. Nah, progressive disease ini kita obati tambah parah terus dia. Nah, ada 4 tipe kesembuhannya. Apakah dia betul-betul cure sembuh 100%, namanya complete respon, setelah kita terapi sembuh 100% dia. Ini bisa survive. Jadi mungkin dari
ke stadium awal atau stadium akhir yang 20% itu. Dia cure dia 100%. Ada yang setengahnya sembuh atau partial respon, malah ada yang no respon. Setelah kita obati tidak sembuh dia. Atau malah progressive disease, setelah kita obati tambah parah atau tambah parah. Ada beberapa pasien yang seperti itu. Ya, dok, ini berbicara tentang kekambuhan ini bisa terjadi pada setiap pasien kanker nasofaring ini sendiri, dok. Apa yang memicu kekambuhan itu sendiri terjadi? Ada banyak faktor yang menyebabkan kekambuhan. Pertama, keterlambatan pengobatan paling sering. Yang kedua, kesehatan pasien. Jadi dalam kita mengobati kanker nasofaring itu namanya sistemnya holistik. Jadi menyeluruh. Yang pertama mentalnya. Dari mentalnya kita obati, kemudian etiologinya. Nah, kalau misalnya ini terlambat kita obati, itu angka kekambuhannya semakin tinggi. Atau regimen pengobatannya yang tidak pas. Misalnya harusnya dia dapat kemoterapi 6 kali setiap 3 minggu, kadang datang, kadang enggak. Kadang pasien tidak disiplin pasiennya. Baik, kita ada Ibu Sriwati dari Sekar Tunjung ini ya, dari Denpasar Denpasar ya, Sekar Tunjung ya. Om Swastiastu, selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ibu Sri. mau bertanya sama Pak Dokter. Nggih, durus, Ibu. Halo. Nggih, selamat sore Pak Dokter. Sore. Mau tanya, tadi kan telinga saya kan sering berdenging. Masih berdenging, sudah ke dokter, sudah dibersihin, sudah, tapi masih ada dengingannya. Nggih. Itu apa ya, itu gejalanya, memang itu gejalanya Pak nggih. Kanker apa namanya? Nasofaring. Iya. Sebentar Ibu Sri, mungkin ada dokter yang ingin ditanyakan sama Bu Sri. Iya, Ibu tapi Sri. alamatnya Pak Dokter di mana? Iya, nanti ya Bu Sri ya, di akhir acara kita Bu Sri boleh nelpon lagi, nggih. Silakan gitu. Dok. Ibu Sri. Alamatnya? Nggih, sebentar. Bu Sri biasanya. Yang tutup ini? Oh, sebentar Dok. Sebentar Bu Sri. Dokter ingin bertanya sama Bu Sri. Bu Sri biasanya mendengungnya itu satu sisi apa dua-dua telinga kena? Keduanya apa satu? Satu yang di kiri. Yang di kiri saja. Enggak, satu Pak Dokter. Satu ya Bu ya? Iya. Ada pernah keluar cairan enggak di telinga kirinya itu Bu? Enggak sih, enggak pernah. Enggak pernah keluar sudah cairan? Ke dokter, ya dibersihin kan katanya ada kotoran, ada dibersihin gitu. Iya. Berarti Ibu sudah pernah ke dokter THT sebelumnya Ibu ya? Sudah. Iya. Begini. Sampai saat ini masih berdengung Bu? Masih berdenging sedikit sih, sudah dibersihin, masih sedikit Bu, nanti kontrol digituin ya gituin. Sekarang udah berapa bulan ya belum. Iya, Ibu ada konsumsi obat oral atau mengkonsumsi obat? Sekarang enggak. Enggak sih. Baik. Begini Ibu, kalau mendenging atau mendengung itu ada dua tempat kelainannya. Kalau mendengung itu ya nada rendah itu biasa kelainannya di telinga luar dan telinga tengah. Itu telinga luar itu lorong telinganya Ibu kotor, mendengung dia. Atau tuba eustasiusnya buntu, mendengung dia dari kanker nasofaringnya. Tapi kalau mendenging itu di dalam, di telinga dalam di kelainannya. Nanti harus dicari faktor penyebabnya. Kenapa dia buntu satu sisi? Nanti kalau mendengung satu sisi, kita harus cari bisa karena kotoran atau di telinganya Ibu tuh di telinga tengahnya terganggu akibat sumbatan tuba eustasiusnya di belakang hidung itu. Nanti dokter THT-nya akan melihat dengan kamera endoskopi, kenapa kok satu sisi dia mendengung. Kalau karena pilek biasanya dua-duanya, karena alergi biasanya kanan kiri juga kena. Tapi kenapa satu sisi? Kita cari dengan alat endoskopi namanya, nasoendoskopi, kelihatan dah, oh ternyata di daerah nasofaringnya ada sumbatan. Nanti kita lihat di sana, apa yang menyumbat. Baik. Ibu di akhir acara mungkin Ibu bisa telepon kembali ya untuk menanyakan di mana dokternya bertugas ya.
Ye. gitu. Terima kasih Ibu Sri di Sekar Tunjung nih Kinge yang sudah berpartisipasi. kasih. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami juga masih memberikan kesempatan Anda untuk bertanya atau konsultasi gratis ini sore hari ini Siap. bersama Dr. Andika di 0361898400 dan juga di 0361898401. Dokter, kita rehat kembali ya. Nanti Siap. kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Harmoni Bali akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Halo Harmoni Bali tentunya. Kanker nasofaring, gejala dan penanganannya masih kita bahas bersama Dr. Ardika Nuabe, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala dan leher, konsultan onkologi tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung di 0361894800 dan juga di 0361894801. Terima kasih buat Bu Sriwati dari Sekar Tunjung ya, yang tadi juga mungkin ini mewakili pemirsa yang lainnya yang mengalami permasalahan kesehatan pada telinga yang dialami oleh Ibu Sri ini sendiri ya, sudah diberikan solusi yang harus dilakukan oleh Ibu Sri ini sendiri. Dok, biasanya nih kalau saya pernah naik ketinggian gitu, tiba-tiba telinga saya blek gitu aja. Ada mendengung juga sih. Ini bagaimana caranya untuk mengetahui ini aman nggak secara bermasalah atau tidaknya terhadap telinga saya ini sendiri, Dok. Ini secara praktis nih, untuk mengetahui secara praktis ini saluran tuba itu seperti apa, Dok? Sebenarnya fungsi tuba itu sekarang adalah ada 3. Dia fungsi menjamin oksigenasi ke telinga tengah, namanya fungsi ventilasi. Yang kedua fungsi drainase. Kalau ada cairan telinga tengah, dia turunkan ke nasofaring. Yang ketiga adalah fungsi equalizing ya, menyamakan tekanan atmosfer telinga tengah dengan dunia luar. Normalnya pada orang dewasa, tuba itu tertutup dia. Dia membuka pada saat membuka mulut, meniup dan menelan ludah. Sehingga dibikinkan tes ini, ada tes Toynbee namanya, untuk mengetahui kalau kita bepergian ke tempat yang berubah tekanan atmosfernya, harus yakinkan fungsi tubanya normal. Caranya seperti ini. Coba pencet hidungnya, mulut dalam keadaan tertutup, telan ludahnya. Apabila bunyi klek, itu normal. Bila ada bunyi klek kanan kiri itu hati-hati, itu tersumbat tubanya. Ada satu lagi cara tesnya, namanya tes falsafa. Coba pencet hidungnya, mulut dalam keadaan tertutup, tiup sampai pipinya kembung. Kalau bunyi klek itu normal. Kalau enggak? Kalau enggak, buntu tubanya. Aduh. Hati-hati. Ada yang menyumbat di sana. Bisa karena pilek, karena alergi, salah satunya karena tumor di daerah nasofaring. Hati-hati itu. Nanti kita ada tesnya nanti itu. Oh, jadi bisa dilakukan sendiri ya, bisa, Dok ya? Bisa, iya. Tes Toynbee dan tes falsafa ini. Iya. Baik. Dok, ini kalau kita ngomongin tentang penanganannya, kemudian bisa saja kekambuhannya karena tidak disiplin. Kedisiplinan itu sendiri ya. Memengkung bahasa Balinya Memengkung, ya. Jangan bengkong gitu ya, Dok ya. Harus dilakukan penanganan itu sendiri atau pengobatan itu sendiri ya, Dok ya. Sebenarnya pengobatan nasofaring itu ada beberapa. Kalau kanker lain biasanya operasi yang utama. Cuman prinsip penanganan operasi itu adalah safety margin. Jadi harus betul-betul kita bisa mengambil keseluruhan daerah kankernya. Kalau kita operasi kanker nasofaring pada saat stadium pada awalnya, ini kita akan mengorbankan organ-organ penting. Jadi untung dan ruginya lebih banyak ruginya, sehingga operasi biasanya kita kerjakan pada akhir. Jadi yang tidak beresiko pertama adalah radioterapi, disinar. Biasanya penyinaran ini kita lakukan Senin sampai Jumat sebanyak 33 sampai 35 kali. Di Bali ini ada tempat radioterapi, ada 2, di Rumah Sakit Prof Ngurah sama Rumah Sakit Bali Mandara. Jadi kita punya 2 tempat. Di Prof Ngurah ada 3 alat radioterapi, di Bali Mandara ada 1 alat yang bagus. Jadi Rumah Sakit Prof Ngurah Sanglah ya. Sanglah ya. Dulu namanya Sanglah, sekarang namanya Prof Ngurah. Prof Ngurah dan juga di Bali Mandara. Bali Mandara ada 2.
Kemudian kemoterapi bisa dikerjakan di mana saja, bisa di rumah sakit fase ketiga biasanya yang bisa mengklaim kemoterapi itu. Ya, di Rumah Sakit Prof Murah atau di Bali Mandara yang ada konsultan onkologinya, baik konsultan onkologi THT maupun hematologi onkologi boleh melakukan kemoterapi. Terapi target bisa dikerjakan targeting terapi atau imunoterapi yang sekarang masih dalam penelitian bisa. Jadi yang ditanggung BPJS itu adalah radioterapi dan kemoterapi sekarang untuk nasofaring. Apabila sudah kita berikan semua pengobatannya, masih ada residunya di sana, ada bekasnya di sana, ada benjolan yang tidak hilang, kita baru lakukan operasi. Itu jalan satu-satunya, Dok? Operasi untuk menghilangkan sisanya saja. Jadi tidak extended kita kerja, tidak sampai besar sekali harus kita ambil seluruh organnya. Jadi tapi semua kelenjar getah bening di leher yang terpapar kita akan ambil. Misalnya bisa lakukan radikal neck disseksi sama nasofaringektomi. Kita ambil nasofaring sisanya sama kelenjar leher yang terpapar oleh kanker itu. Itu terakhir kita kerjakan. Biasanya setiap sesi baik itu radioterapi kemudian kemoterapi itu membutuhkan berapa waktu yang harus dibutuhkan, Dok? Kalau radioterapi kalau kita hitung ya, dari Senin sampai Jumat 33 kali sampai 35 kali dia butuh waktu 1,5 bulan. Kalau kemoterapi dia butuh waktu setiap 21 hari 6 kali. Jadi tiap 3 minggu, 3 minggu, 3 minggu, 3 minggu, 6 kali. Kalau terapi target setiap minggu kita kerjakan seminggu, 6 kali juga. Usia akan mempengaruhi kah penanganan ini sendiri, Dok, terhadap Secara umum setiap tidak. pasien? Secara umum kita menggunakan luas permukaan tubuh biasanya. Jadi kita hitung karnosis kualitas hidup pasiennya dulu, kemudian kalau udah bagus kualitas hidup terpenuhi untuk syarat berperang, baru kita ajak berperang pasiennya. Kalau belum kita perbaiki keadaannya dulu seperti itu. Jadi perbaikan keadaan umum dulu, baru kita berperang melawan tumor. Seandainya seorang pasien dengan sudah mengarah ke kanker nasofaring tetapi memiliki penyakit penyerta lainnya, apa yang akan dilakukan oleh dokter? Biasanya kita pelajari seberapa penyakit penyertanya ini akan memperparah pengobatan yang akan kita berikan. Misalnya pasien dengan gangguan ginjal, tentu kalau kita berikan obat kemoterapi, biasanya obat-obat kemoterapi itu termasuk rinotoksik dia, beracun terhadap ginjal juga, atau hepatotoksik atau gangguan ginjal, gangguan hati, kita harus adjust dosisnya, kita harus atur di mana dia dosis terapeutiknya masih terpenuhi tanpa mengurangi efek terapinya, tetapi tidak memperberat penyakit penyertanya dia, penyakit ginjalnya, penyakit hatinya, kita terus kontrol ini. Jadi jangan sampai kita berhasil mengobati kanker nasofaringnya, habis itu gagal ginjal pasiennya, kasihan dia, berpengaruh ya. Ada penyakit-penyakit yang harus kita aware untuk kita jaga. Nutrisi juga, kadang-kadang kita lupa memperhatikan terapi suportif ini dengan fokus kepada penyebab penyakitnya, atau sembuh pasien kekurangan kalori protein. Jadi kita harus jaga dari awal terapi menyeluruh ini, baik terapi mentalnya, terapi penyebab sakitnya, terapi suportifnya dengan nutrisi, dan terakhir terapi paliatifnya. Paliatif ini terapi yang meningkatkan kualitas hidup pasien. Kalau Rumah Sakit Prof Murah itu terapi paliatifnya sangat bagus karena kita ada tim yang untuk penyebabnya, kemudian psikoterapinya, kemudian ada social worker-nya. Ya, di Prima Medica juga bagus terapinya. Jadi kami di Prof Murah dan di Prima Medica sangat bagus kita meng-care pasien, sampai ada home care-nya yang menjaga pasien sampai ke rumah. Baik, yang pastinya ini yang harus diwaspadai ketika gejala dini itu muncul ya, Dok ya. Betul. Dan Dok, ini ada yang ingin disampaikan tentunya kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan sesuai dengan topik kita, yaitu kanker nasofaring, gejala dan penanganannya. Ini ada hubungannya juga dengan sekali lagi subtema dalam kampanye Hari Kanker Sedunia 2024, Together We Challenge Those in Power ini sendiri, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi
Saudara semua, masyarakat di Bali yang saya sayangi, saya cintai. Jadi kanker nasofaring ini kanker yang banyak sekali kejadiannya di masyarakat di Bali ini. Jadi kita harus benar-benar mengenal gejalanya. Mengenal gejalanya, dari kita mengenal gejalanya, kita bisa waspada apakah ada muncul di daerah kita, keluarga kita, atau malah diri kita sendiri. Nah, ini bisa diturunkan kasusnya dengan pola hidup. Pola hidup. Jadi pola hidup lifestyle kita sangat membantu untuk menurunkan kejadian kanker nasofaring ini. Ya. Ya, harus kita ketahui gejala dininya terlebih dahulu, kemudian penanganannya, dan yang pastinya ini gaya hidup yang terpenting juga. Betul. Ya, Dok ya. Baik, Gaya Dokter hidup Andika, kita. terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Madi Sekarang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.